Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi, literasi Bank Literate. Sebelumnya aku mau ngasih info nih kalau serial video ini terbagi dalam 4 video loh. Dan video ini adalah modul ketiga yang mana merupakan lanjutan dari video modul 1 yang membahas mengenai identifikasi kebutuhan informasi dan modul 2 tentang lokasi dan strategi dalam penulisan informasi. So, buat teman-teman semua, jangan lupa tonton semuanya secara berurutan ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi informasi. Apa sih evaluasi informasi itu? Mengapa kita harus mengevaluasi? Dan bagaimana cara kita mengevaluasinya? Penasaran? Kalau penasaran, disimak baik-baik ya penjelasannya. Jadi, evaluasi informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepercayaan suatu informasi dengan menggunakan kriteria atau standar tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana informasi tersebut dapat diandalkan atau dipercaya. Kemudian, ada beberapa alasan nih mengapa kita harus melakukan evaluasi informasi. Yang pertama, kualitas dan keandalan. Evaluasi membantu memastikan informasi yang kita peroleh berasal dari sumber terpercaya dan memiliki kualitas yang baik. Dengan mengevaluasi, kita dapat menghindari informasi yang salah atau bias. Yang kedua, menghindari kesalahan. Melakukan evaluasi dapat mengidentifikasi kesalahan atau ketidakakuratan dalam data, analisis, atau interpretasi. Selain itu, kita juga dapat menghindari penyebaran informasi yang salah kepada orang lain. Terakhir, ada mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi informasi membantu kita dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Adanya informasi yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengevaluasi informasi dari portal jurnal. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Jadi, dalam mengevaluasi informasi, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk sebagai syarat artikel jurnal tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang tepat. Ada 5 kriteria evaluasi informasi yang berasal dari portal jurnal. Di antaranya, peer-reviewed, author and authority atau kepengarangan, akurasi atau ketepatan, objektif, dan referensi. Apa saja sih maksud dari 5 kriteria tersebut? Pertama, ada peer-reviewed. Peer-reviewed merupakan proses peninjauan atau review oleh para ahli dalam bidangnya sebelum artikel tersebut diterbitkan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa artikel tersebut telah melalui evaluasi yang ketat oleh pakar-pakar di bidang yang sama sebelum dipublikasikan. Proses ini membantu menjamin kualitas, keandalan, dan keakuratan informasi yang disajikan dalam artikel tersebut. Artikel yang telah melalui proses peer-reviewed cenderung lebih dapat diandalkan karena telah diperiksa oleh para ahli untuk memastikan metodologi penelitian yang benar, analisis yang tepat, serta kesesuaian antara hasil dengan temuan yang diperoleh. Sehingga kriteria peer-reviewed menjadi penting dalam mengevaluasi kualitas dan kepercayaan sebuah artikel jurnal. Artikel yang telah memenuhi proses ini disebut scholarly journal. Yang kedua, ada author and authority atau kepengarangan. Kriteria ini menyoroti kredibilitas penulis artikel jurnal serta otoritasnya dalam topik yang dibahas. Penulis yang memiliki kredibilitas dan pengalaman yang relevan cenderung lebih dapat dipercaya dalam menyajikan informasi yang akurat dan berbobot. Ketiga, ada akurasi atau ketepatan. Pada akurasi, yaitu lebih menekankan pentingnya keakuratan informasi yang disajikan dalam artikel jurnal. Informasi yang akurat dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya sebagai dasar untuk pengembangan. Keempat, ada objektif. Artikel jurnal yang objektif menghindari bias atau keberpihakan dan pendapat yang berlebihan. Mereka berfokus pada fakta, data, dan analisis yang mendukung temuan atau argumen yang disajikan. Dan yang terakhir ada referensi.
Artikel jurnal yang baik akan menyertakan referensi yang mendukung setiap klaim atau informasi yang disajikan. Referensi ini memungkinkan pembaca untuk memverifikasi informasi dan melacak sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Berikut ini contoh artikel jurnal yang telah memenuhi 5 kriteria yang sudah disebutkan tadi. Pertama, artikel tersebut sudah melalui proses peer-reviewed, dibuktikan dengan keterangan di artikelnya. Lalu, juga adanya nama pengarang yang jelas dan tercantum pada artikel. Selain itu, artikel tersebut juga akurat dalam menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan menggunakan kalimat yang kritis. Terakhir, artikel tersebut juga memiliki kelengkapan dalam hal daftar pustaka dan citasinya. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai materi evaluasi informasi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini dan dapat mempraktikannya, sehingga teman-teman mampu memilih dan memastikan sumber informasi yang kita dapat terpercaya dan kredibel. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan setelah ini akan ada video modul 4. Jangan lupa ditonton juga ya. See you next video. Dadah!